Shalom Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu 18 September 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian agar kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini Suffering for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Hosea 3 dan 4. Hosea 3 dan 4. Adapun program ini juga di-broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari kita bergegas sama Tuhan membuka yakni Fatsal 3 Kitab Hosea. Saudara lihat hanya 5 ayat. Oleh karenanya saya berani medley dengan Fatsal 4 sekalian. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Ya, ini kepadaku ini siapa? Hosea, penulis daripada kitab Hosea. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Fatsal yang keempat menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan.
mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya. Dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya. Mereka akan mendapat malu karena korban mereka. Umat Tuhan, di luar Tuhan, Israel menyembah berhala. Tuhan menyamakan antara umat yang mendua hati menyembah berhala itu sebagai perempuan yang bersundal, perempuan yang berzina. Jadi umat Tuhan, di sini ada suatu analogi yang dalam sekali. Menyembah, ya, itu adalah ginosko, pengenalan. Bahasa lazim kita, persekutuan. Nah, umat Tuhan, ini adalah kata yang sama yang dipakai laki dan perempuan, itu koitus atau berhubungan badan. Ya, itulah kenapa saya katakan berulang-ulang idolatry, dosa penyembahan berhala, dengan adultery, perzinahan, itu kembar. Karena ketika seseorang itu menyembah berhala, itu artinya berzina dalam roh dengan berhala tersebut. Nah, ini adalah sesuatu hal yang bego sekali, sebab Israel tidak mempunyai kekuatan lain selain daripada Allahnya. Maka mereka binasa, bukan karena kelaparan, bukan karena musuh banyak, bukan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kitab suci dan sejarah sudah membuktikan, selama Israel setia kepada Tuhan, mereka tidak terkalahkan. Berulang-ulang musuh lebih besar, musuh lebih banyak, tidak terkalahkan. Selama mereka setia kepada Tuhan, kepada Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Israel tidak dapat dikalahkan. Tapi inilah penyakit yang sejak dahulu kala sampai hari ini, yakni menyembah berhala, menempatkan sesuatu yang bukan Allah di posisi Allah, mengakibatkan kebinasaan.
Saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita tidak terus mengulang daripada kebodohan yang dibikin nenek moyang kita. Roh Kudus ada atas kita. Jangan dukakan Roh Kudus. Dan biarlah sungguh-sungguh hati kita hanya berpaut kepada Tuhan saja. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.